Selamat pagi ibu-ibu ya. Jadi kemarin waktu pelatihan saya sama Bu Umi dapat ini. Materinya adalah tentang mind mapping. Ya, salah satunya ini. Jadi menurut pemahaman saya, mind mapping itu adalah ya ini ya, alat visual yang digunakan untuk menggambarkan suatu pelajaran dengan penuh warna, dengan gambar-gambar seperti ini yang nantinya akan mudah diserap oleh otak anak-anak, apalagi kalau pakai otak kanan ya. Kan otak kanan lebih dominan dengan gambar-gambar seperti ini. Engko arek itu malah iso paham ngomong dan tidak rasa-rasa masih bengeng itu. Menurut pembelajaran saya kemarin. Nah, mind mapping ini terdiri dari yang pertama, mana ya kemarin? Yang pertama itu ada yang namanya ini gambar topiknya ya, yang di tengah itu namanya gambar topik seperti ini. Oh, seperti ini ya, kita mungkin memahami seperti ini. Terus yang kedua itu ada cabang utama. Cabang utama itu seperti ini, digambarkannya seperti ini. Dan yang dimaksud kata kunci adalah ini. KP, seperti ini. Yang keempat itu harus full warna ya. Jadi anak-anak nanti jangan lupa gambar diwarnai supaya anak-anak lebih semangat untuk membuat mind mapping. Nah, setelah itu di akhir-akhir kata itu diwehi yang namanya simbol-simbol gambar kecil-kecil seperti ini. Beras misalnya ya. Outing summer kegiatannya apa saja di bulan Juni. Nah, ini. Jadi kita itu tidak perlu panjang lebar menulis cerita atau bacaan supaya anak-anak bisa memahami ini. Ada lagi contohnya kemarin ya. Buat bakso juga bisa. Nah, ini contoh lebih mudah. Caranya ada biodata. Ini cocok dari plastik. Gambare yang pertama ini apa tadi ya? Gambar topik imaginary. Misalnya ini gambar ini, terus cabangnya ada ini diriku. Kan itu mau kata kerja ya ini. Kata kerjanya satu di sini tentang dia mau mengatakan bahwa namanya Desiana. Umurnya 5 tahun misalnya. Nah, seperti ini ranting-rantingnya ini tetap berhubung dan ini warnanya harus sama kalau ini. Soalnya ini adalah menandakan kalau ranting ini adalah cabangnya ini. Bisa. Jadi gambar simbol-simbol seperti ini boleh. Seperti ini warnanya harus sama. Terus yang ini keluarga, dia mau mengatakan keluarganya ini dia sudah menikah, boleh dia menulis seperti ini. Nama suaminya dia tulis di sini. Jadi kan meskipun kita tidak mengatakan apa jenenge, intinya masih awak dhewe ngomong arek-arek itu wis ketok lek iki keluarga iki keluarga ini seperti gambar ini. Dari gambarnya sesuai dengan gambarnya boleh seperti itu yang dinamakan mind mapping. Jangan lupa konsepmu enak 5 yang pertama kan. Central image sajane di itu kan banyak, tapi kalau menurut Tommy Busan itu harus pakai ini. Central image itu harus benar-benar di tengah. Terus main bracing adalah cabang utama, artinya adalah kepemilikan dari gambar topik tadi. Terus yang kedua ada ranting-ranting, ibarat pohon itu ada ranting-ranting yang nantinya ranting-ranting tersebut diisi kata kunci. Dan kata kuncinya jangan lupa dikasih
warna. Setelah warna harus ada gambar kecil-kecil lah seperti ini contoh-contoh. Oke ya. Kira-kira pelajaran apa yang paling cocok digunakan untuk main mapping? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Terus pelajaran yang paling cocok meneh ki enek IPA. IPA. Oh, enggak. IPAS. IPAS. IPA ya, IPAS. Contohnya kita buat di sini. Misalnya materi apa? Simbiosis, misalnya ya. Materi makanan. Simbiosis apa namanya? Simbiosis ya bisa loh. Simbiosis. Nah, engko kita gawe iki etok-etoke nanu apa jenenge? Apa mas yang pertama? Gambar topik. Terus mari ngono cabangnya ada apa? Simbiosis Ada 3. Berarti simbiosis apa mutualisme. Terus cabang kedua komensalisme. Nah, terus parasitisme. Jadi cabang itu saeneke maksudnya gak harus 4 sitisme. Nah, mutualisme ini apa? Iki apa iki ini nih? Satu untung, satu tidak rugi. Contohnya apa? Nanti di sini ya. Contohnya seperti ini. Nah, antara ini sama ini itu harus warnanya sama. Lah, terus mari ngono niki sama kabeh sama kabeh. Ini sampai ini sama. Terus iki berbeda, iki kambing iki berbeda. Terus iki sama. Seperti itu ya. Sama berbeda. Sama warna. Maksudnya sama warna. Jadi warna nggak boleh harus satu warna. Nanti diberi gambar simbol. Ya, diberi gambar simbol. Apa ya simbol? Contohnya. Bene arek-arek iki paham tanpa kita berbicara. Jadi arek-arek ro gambar oh iki maksudnya ngene ngono. Pemain cabe gambari cabe langsung. Ya koyo enek sup-supe ngono lho kan. Sup-supe. Yo misalnya ngene iki judule mutualisme itu supe apa pengertiannya terus contohnya kan. Iya, tapi tidak boleh banyak-banyak koyo satu untung satu rugi ngono ki gak oleh Kalimatnya. kalimatnya tidak boleh main saja. Poin-poinnya. Poin-poin kok terus ning kene misale apa tau sing satu untung satu rugi apa tadi? Satu untung satu tidak rugi contohnya burung jalak. Iya, ambek inangnya misalnya iki yo. Pohon kambe bunga anggrek. Nah, jadi anak-anak itu sudah tahu tanpa kita berbicara lah. Oh iya, contohnya ini seperti itu. Terus ada apa lagi? Terus lek komensalisme misalnya apa? Sama satu komensalisme itu apa tuh Pak? Komensalisme. Oh, ini sama-sama menguntungkan. Iya, sama-sama. Salah. Iki sing sama. Iki sama-sama menguntungkan. Koyok kerbau ambek burung jalak itu. Oke, kita gambar kerbau. Kerbau ambek burung jalak. Kerbau itu kan kutune hilang, burung jalak dapat makanan. Sama beruntung. Lah ini satu untung, satu tidak rugi. Oke lah, pokoknya seperti itu ya. Sudah dipahami. Pokoknya di sini itu tidak boleh menggunakan kata yang terlalu panjang. Pokoknya ya kata baku tapi sing kata kerja seperti itu boleh. Contoh-contoh yang tadi. Oke ya, ada yang ditanyakan? Lanjut. Oke, sudah. Nah, setelah itu ada lagi selain mind mapping ya, yang kemarin aku dapat dari sana itu ada yang namanya whole brain teaching.
whole brain teaching itu jadi koyo ngene lho. Manajemen kelas kita bisa mengatur anak-anak tanpa banyak bicara. Maksudnya itu koyo jadi kita buat koyo misalnya kata ngene iki kita mau panggil anak satu kelas, kita juga bilang kelas, nanti anak-anak bilang yes, itu menjawab. Terus kalau kita mau menjelaskan materi ke anak-anak, kita bilang attention. Terus ini anak-anak jawabnya, oh sweet mama, I love to learn. Nah seperti ini nanti pakai gerakan supaya anak-anak tidak bosan dengan aturan yang kita buat. Caranya bagaimana supaya kita bisa menerapkan whole brain teaching di kelas ini? Yang pertama kita harus punya kontrak belajar dengan anak-anak. Misalnya kontrak belajar yang berisi anak-anak nanti ibu guru tidak suka kalau kalian begini. Itu kita pilih satu saja yang harus dipenuhi, yang harus dilakukan supaya nanti anak-anak itu tidak kakean kakean aturan seperti itu. Nah, nanti di kelas boleh seperti ini. Ditulis ada kelas, ini besok boleh ditirukan kalau waktu di kelas. Ada reward, mirror, switch dan juga punishment. Apa sih ini? Hukuman ya. Hukuman. Ini menjaga supaya anak-anak di kelas tidak terlalu rame, tidak terlalu gaduh, mau berkonsentrasi, bisa fokus dan lain sebagainya. Nah, kalau ini lagu, gunakan lagu. Sebelum lagu kok iki. Oh, lagu dhisik jeng ya. Lagu iku misale adewe duwe nyanyian ngene. Apa sih bisa lagunya? Tepuk wudu. Nah, itu masuk ning gunakan lagu. Lendingin untuk ice breaking. Ice breaking kan mek berdinggar gak wale. Lek iki bener-bener pelajaran tapi kita pakai lagu. Kayak nama-nama benua. Kok tak golekne di HP. Sing nggowo Mbak Nurul, kelompok Mbak Nurul ini nama-nama benua. Terus kalau ini kan ada banyak kata. Misalnya ADW menyuruh anak-anak untuk menghafalkan. Supaya anak-anak itu hafal, kita bisa pakai cerita. Misalnya, Dinda naik Ferrari, sesampainya di jalan ternyata ada ayam. Dibuat cerita. Ayam itu kaget lalu menabrak semangka. Seperti itu dan seterusnya. Nanti kita bisa anak-anak itu bisa cepat hafal meskipun hafalannya banyak atau disingkat Vera, Sera seperti itu ya. Terus ada lagi mana ya kemarin? Ini sebenarnya yang pertama ada pengajaran di abad ke-21. Ini yang pertama diajarkan oleh ini yang dibawakan sama Pak Ulbrit Siahaan. Beliau orang Batak yang sudah melalang buana untuk mengajar, tapi beliau juga adalah seorang konsultan bisnis. Pernah bekerja di sini asrama, nenek. Nah, seperti ini. Pada pertama beliau mengajar, beliau itu mengetok Antaraja. Pokoknya di suatu pabrik yang di situ itu yang bekerja adalah robot. Dan dia mengatakan seperti ini. Ini loh yang akan dihadapi murid kalian di masa depan. Tidak sampai 10 tahun, tidak sampai 20 tahun, mungkin hanya 10 tahun lagi. Nah, kalian mau bagaimana mengajari murid kalian supaya tidak kalah dengan robot-robot itu? Terus
supaya tidak kalah itu bagaimana? Sedangkan pada zamannya kita saja kita sudah tidak menemukan kodar. Nah, seperti itu saya ingat sekali ya. Sudah tidak zaman kodar. Terus seperti ini. Sekarang musimnya cepat sekali, anak-anak bisa mengerjakan PR hanya lewat Gemini, lewat ChatGPT atau hal-hal seperti itu. AI, segalanya lewat AI bisa, semuanya hanya di dalam genggaman. Manusia juga terus berubah katanya. Ada seperti ini, di Indonesia orangnya makin banyak, pekerjaan semakin mengecil. Terus mari ngono, nah seperti ini. Banyak wisudawan keluar tapi banyak juga yang cari pekerjaan. Tapi banyak juga pabrik yang bingung cari karyawan. Jadi semuanya itu kita orang bingung katanya dulu waktu manusia. Nah seperti ini. Jadi pada dasarnya awak dewe itu benar apa yang selama ini kita terapkan ya, tidak tertutup buku. Jadi belajar itu lewat HP kena. Lewat HP itu kena, bahkan kalau bisa buku itu tidak usah diadakan lewat HP saja. Bahkan kemarin diwarai untuk membuat yang namanya Google Classmeet, bukan lagi kok Google Formulir apa Google Form, bukan lagi, itu lebih canggih lagi ternyata bisa. Jadi awak dhewe bisa ngopi paste pelajaran ke Google, terus mari ngono dilebokne rono, mari ngono nanti bisa merangkum sendiri dan anak-anak bisa mengerjakan lewat situ. Wah, seperti ini ya. Dan poin pentingnya kemarin kita itu harus membuat tujuan yang jelas. Pembelajaran kita setiap hari ini mau menuju kemana? Misalnya hari ini kita mau bikin bakso. Oke, kita bikin langkah-langkah bikin bakso, nanti harus jadi bakso. Pulang sekolah baksonya harus jadi. Entah baksonya enak atau tidak, yang penting jadi produk. Nah, tapi Pak Ulbrit sendiri juga bilang, tapi kan nggak bisa ya Bapak Ibu, pelajarannya satu hari ada 4. Gimana itu kalau ngatur caranya? Ya kita harus pintar-pintar menyambung-nyambungkan antara pelajaran itu menjadi tujuan yang satu. Oke, sudah kiranya itu yang saya sampaikan kemarin Bapak dari sana. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Jadi ini nanti gambarnya dalam bentuk apa? Mas Dede, Ditaruh di mading. Oh ya, itu boleh anak-anak di buku tulis biasa. Tulis biasa untuk satu orang ya. Atau kalau berkelompok ya berarti di Manila sangat besar seperti itu. Nanti supaya itu jadi proyeknya anak-anak, nanti bisa masuk di apa kolaborasi itu apa sih? Neng rapot itu loh. Iya. Kemandirian, apa kreatif seperti itu. Oke ya. Sudah paham semua, nanti dicoba di kelas ya. Oke. Kalau sudah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.